Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Marsanto Adi Nur Cahyo, salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen pada September 2020. Saat itu saya ditugaskan di Program Diploma 3 Kepabeanan Cukai. Sejak Agustus 2021 hingga saat ini, saya bertugas di Program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUKT-PT dalam bidang pengajaran di Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Teori Kepabeanan Cukai, Teknis Kepabeanan Cukai, Perdagangan Internasional, Pengantar Manajemen, dan Manajemen Strategi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah yang ingin saya sampaikan adalah mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai mempunyai bobot 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa Program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 yang sifatnya wajib kepada seluruh mahasiswa. Mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai mengandung pembelajaran mengenai konsep teknis, tata laksana, dan prosedur kepabeanan cukai, dan implementasinya dalam praktik kepabeanan cukai. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis kepabeanan cukai, serta menganalisis kebijakan di bidang kepabeanan cukai. Kemudian diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai mempunyai capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan CPL yang dibebankan oleh Prodi pada mata kuliah ini. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana outcome-nya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis kepabeanan, pengangkutan, dan penimbunan barang. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis kepabeanan impor. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis kepabeanan ekspor. Mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis fasilitas kepabeanan. Kemudian mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis kepabeanan larangan pembatasan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis perizinan cukai, tarif, dan pita cukai. Kemudian mampu mengaplikasikan dan menguraikan teknis perdagangan dan fasilitas cukai, serta mampu menganalisis kebijakan pada kegiatan kepabeanan cukai. Sistem pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah Teknis Kepabeanan Cukai adalah student center learning. Dengan metode ini, mahasiswa diharapkan menjadi pusat pembelajaran, menjadi lebih aktif, dan mampu lebih memahami materi yang disampaikan. Metode yang diberikan adalah interactive learning, yaitu bisa dengan menggunakan small group discussion, think, pair, and share, jigsaw, dan debat. Metode ini disesuaikan dengan materi yang sedang diberikan pada setiap pertemuan. Kemudian mahasiswa juga diberikan tugas kelompok yang bentuknya adalah problem based learning,
di mana mahasiswa belajar tentang kasus-kasus atau permasalahan yang pernah ada di bidang kepabeanan dan cukai. Mahasiswa juga diberikan metode project based learning, di mana mahasiswa ditugaskan untuk membuat satu proyek yang terkait dengan mata kuliah ini. Metode pembelajaran pada setiap pertemuan akan diberikan dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Selain itu juga ada diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen berupa diskusi kelompok. Nah, setelah itu mahasiswa dapat mempresentasikan hasil dari diskusinya. Pada akhir sesi, mahasiswa akan diberikan tugas atau kuis untuk mengukur kemajuan dari pemahaman yang telah diberikan pada pembahasan di pertemuan tersebut. Untuk interaksi dengan mahasiswa terdapat beberapa macam cara. Yang pertama adalah kuliah tatap muka, di mana dilakukan di kelas selama 14 kali pertemuan. Nah, kemudian ada juga berupa video pembelajaran, di mana dosen telah mengupload pada MNQ Learning Center, kemudian dapat diakses oleh mahasiswa. Selain itu juga terdapat video pembelajaran yang telah diunggah pada kanal YouTube. Kemudian interaksi juga bisa dilakukan melalui LMS atau Learning Management System dan portal PKN-STAN. Pada LMS tersebut, mahasiswa dapat melakukan diskusi pada forum yang dibuat oleh dosen, kemudian mengakses materi yang sudah di-share oleh dosen, kemudian juga bisa mengumpulkan tugas dan mengerjakan kuis yang sudah disiapkan pada LMS. Selain itu, dosen dan mahasiswa juga membuat WhatsApp group sebagai sarana untuk berkomunikasi. Untuk materi pembelajaran, pada pertemuan 1 dan 2 akan disampaikan pokok bahasan mengenai teknis kepabeanan pengangkutan dan penimbunan barang. Pada pertemuan 3 sampai 5 membahas tentang teknis kepabeanan impor. Pada pertemuan 6 sampai dengan 7 akan membahas teknis kepabeanan ekspor. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 sampai 10 akan dibahas tentang teknis fasilitas kepabeanan. Pada pertemuan ke-11, pembahasannya mengenai teknis kepabeanan larangan pembatasan. Pada pertemuan ke-12 sampai ke-13 akan membahas teknis perizinan cukai, tarif, dan pita cukai. Pada pertemuan ke-14 akan dibahas mengenai teknis perdagangan dan fasilitas cukai. Pada pertemuan ke-15 akan dibahas tentang menganalisis kebijakan pada kegiatan kepabeanan cukai. Kegiatan ini merupakan project based learning di mana mahasiswa mempresentasikan hasil karyanya. Pada pertemuan ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Untuk penilaian pada mata kuliah teknis kepabeanan cukai ini, bobot dari ujian tengah semester adalah 25%. Kemudian pada ujian akhir semester adalah 25%. Sementara aktivitas mempunyai bobot 50%. Dari aktivitas sebesar 50%, di breakdown lagi menjadi kehadiran dengan bobot 10%, sikap dan partisipasi belajar bobot 10%, kuis atau review test bobotnya 10%, dan penugasan yang bobotnya 20%. Dengan metode penilaian seperti ini, diharapkan akan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam berpartisipasi belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah teknis kepabeanan cukai. Pada setiap pertemuan sudah dibuat capaian apa saja yang harus didapatkan dan dilakukan oleh mahasiswa serta metodenya.
termasuk juga tugas atau project based learning yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, terima kasih. Selanjutnya, kami akan menyampaikan cuplikan dari micro teaching kegiatan pembelajaran mata kuliah teknis kepabeanan dan cukai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas, mana ketua kelas? Oke, silakan dipimpin doa ya. Izin rekan-rekan duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melanjutkan mata kuliah teknis kepabeanan cukai ya. Kita diberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu yang luar biasa sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua di hari ini, saya ingin menanyakan materi yang minggu lalu. Nah, ya. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kewajiban sarana pengangkut. Nah, ada yang masih ingat dokumen apa yang wajib diserahkan oleh sarana pengangkut kepada kepabeanan? Nah, ayo siapa? Oke, silahkan baca. Kalau dalam kewajiban sarana pengangkut itu ada banyak sekali dokumen yang harus diserahkan. Beberapa contohnya itu ada RKSP atau rencana, terus ada manifest, ada daftar penumpang, daftar sarana angkut, daftar berkas atau investasi pengangkut, terus rencana pemuatan, daftar senjata api munisi, dan terhitung daftar kedaruratan. Oke, jadi ada rencana kedatangan sarana pengangkut, ada manifest, ya, kemudian ada rencana bongkar dan sebagainya. Ada yang masih ingat kode apa kalau untuk rencana kedatangan sarana pengangkut? Wah, Hasan. Apa Hasan? Untuk RKSP itu kodenya BC1.0. BT1.0, iya. Kalau manifest? Oke, Farhan? BT11. Oke. Teman-teman masih ingat gak? Kalau misalnya dokumen yang diserahkan kepada BCK tersebut salah. Nah, apa konsekuensinya atau bagaimana caranya kalau misalnya terjadi kesalahan ketika dokumen-dokumen itu sudah diserahkan kepada pabean? Nah, siapa yang masih ingat? Oke, ada yang masih ingat? Ya, Kak. Kalau tidak salah minggu lalu itu perbaikan dan pembatalan. Kalau perbaikan itu misalnya kalau ada RKSP yang salah itu bisa diperbaiki. Ada yang boleh dengan seizin kantor, ada juga yang bisa langsung otomatis notifikasi. Oke, ya, betul ya. Jadi dokumen yang telah diserahkan itu bisa dilakukan pembetulan, bisa juga dilakukan pembatalan. Ya. Pembetulan ketika data yang diserahkan atau disubmit itu terjadi kesalahan. Sedangkan pembatalan ketika memang sarana pengangkut tersebut tidak jadi datang atau tidak jadi untuk bongkar di daerah pabean Indonesia. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi hari ini tentang pembongkaran dan penimbunan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk materi hari ini. Jadi setelah di pekan kemarin teman-teman sudah belajar apa kewajiban dari sarana pengangkut atau kuasanya kepada pihak pabean. Nah, bisa diilustrasikan bahwa ketika terjadi kedatangan, baik itu pesawat maupun kapal, maka dia harus menyerahkan RKSP. Nah, pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, dia menyerahkan apa teman-teman? Manifest. Nah, setelah manifest diserahkan, berarti sarana pengangkut tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan pembongkaran. Nah, gitu ya. Nah, ini pembongkaran. Tidak mungkin misalnya kapal itu sudah bawa barang, ya kecuali tujuannya transit ya, pasti dia akan melakukan pembongkaran. Nah, BC11 atau manifest yang telah diterima oleh kepabeanan itu menjadi salah satu syarat sarana pengangkut tersebut melakukan pembongkaran. Nah,
Di sini teman-teman dapat kita lihat, pertama pembongkaran itu harus dilakukan di kawasan pabean. Nah, itu prinsip. Masalahnya, tidak semua tempat ada kawasan pabean. Nah, itu ya. Kalau misalnya di pelabuhan besar, di kota besar, pasti ada kawasan pabean, yaitu di pelabuhan atau di bandara. Tapi kalau di kota kecil, misalnya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan di Papua, bisa saja dia di sana tidak ada kawasan pabean. Nah, terus gimana Pak? Apakah tidak boleh ada kegiatan ekspor atau impor? Nah, maka boleh di tempat lain. Tapi dengan syarat harus seizin dari kepala kantor pabean. Nah, ya. Kalau misalnya di kawasan pabean, tidak perlu bongkar itu izin. Nah, udah silakan datang, kasih RKSP, kasih manifest, kemudian dia boleh bongkar di kawasan pabean, begitu ya. Tapi kalau tidak di kawasan pabean, dia boleh di tempat lain, tapi harus izin. Ketika dia datang, mengajukan manifest, setelah itu dia harus mengajukan izin bongkar kepada kepala kantor pabean. Setelah disetujui, baru dia bisa bongkar. Nah, gitu ya. Kalau seandainya dia tiba-tiba bongkar tanpa ada izin dari kepala kantor, maka disebut dengan pembongkaran tanpa izin, atau melanggar ketentuan. Nah, itu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi harus di kawasan pabean atau di tempat lain, tapi seizin dari kepala kantor. Ya. Ada lagi ketiga, yaitu ship to ship tujuan kawasan pabean. Nah, ini ilustrasinya adalah misalnya begini. Di Indonesia ini, pelabuhan itu tidak harus atau tidak semuanya berada di laut lepas, menghadap laut lepas. Kadang-kadang ada yang di dalam sungai, ya kan? Banyak sungai-sungai besar di Indonesia. Ada sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan sebagainya gitu ya. Itu kan pelabuhannya ada di dalam sungai. Nah, kedalamannya tidak bisa dimasuki oleh kapal-kapal yang besar. Sehingga harus dilakukan pembongkaran dari kapal ke kapal atau ship to ship. Nah, jadi ship to ship tujuan kawasan pabean. Jadi ilustrasinya begini teman-teman. Ketika ada di laut lepas, dari kapal yang besar, kapal kontainer itu, kemudian dibongkar ke kapal yang lebih kecil. Nah, kapal yang lebih kecil itu kemudian bergerak menuju ke kawasan pabean atau pelabuhan yang ada di dalam jalur sungai tersebut. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu ya. Karena tadi kita bicara konsep ideal ya di kawasan pabean. Ternyata di Indonesia banyak sekali variasinya. Ada yang nggak punya kawasan pabean, gitu ya. Atau ada kawasan pabean, tapi ternyata pelabuhannya ada di dalam sungai. Nah, gitu ya. Atau lautnya tidak cukup dalam untuk dimasuki kapal yang besar. Nah, maka bisa dilakukan pembongkaran ship to ship, kapal ke kapal, dengan tujuan ke kawasan pabean. Kemudian ada lagi, yaitu ke sarana pengangkut lain tanpa penimbunan. Nah, kok tanpa penimbunan bagaimana Pak? Nah, ini untuk kapal-kapal yang membawa barang yang khusus. Nah, misalnya ada kapal impor membawa katakanlah jenis barangnya aspal. Nah, aspal ini bisa dialirkan melalui pipa. Ya. Jadi ada sebuah kapal kemudian disambungkan dengan pipa dan pipa itu langsung ke tempat penimbunan di pabriknya. Nah, itu bisa. Jadi bukan ke kawasan pabean artinya bukan ke pelabuhan, tapi ke kapal lain atau ke tempat lain gitu ya tanpa ditimbun dulu di pelabuhan. Nah, itu yang pertama contohnya seperti itu ya dengan pipa. Nah, yang kedua bisa jadi langsung ke sarana pengangkut darat. Nah, ya. Misalnya kondisi barangnya ini adalah barang yang besar, ya, sehingga kalau ditimbun di pelabuhan atau di kawasan pabean tidak muat atau mengganggu yang lain. Maka langsung dimasukkan ke sarana pengangkut lain, misalnya truk, kemudian tanpa ditimbun di pelabuhan, langsung dibawa ke gudang importir. Nah, itu bisa jadi. Atau misalnya gini, ada barang impor berupa vaksin. Nah, kemarin kita pernah ada pandemi ya. Nah, impor vaksin. Kalau vaksin itu disimpan di pelabuhan, wah bisa rusak. Karena di sana tidak ada katakanlah instalasi yang bisa menyimpan dalam suhu tertentu gitu ya. Kalau namanya obat, vaksin itu kan harus tersimpan dengan baik gitu ya. Misalnya di kulkas atau di tempat apa. Nah, karena bentuknya yang besar, jumlah yang banyak kan nggak mungkin di pelabuhan atau di bandara. Maka bisa dibongkar ke sarana pengangkut lain, ke truk gitu ya,
ke mobil tanpa harus ditimbun terlebih dahulu di kawasan pabean. Nah, ini juga harus menggunakan izin dari kepala kantor. Nah, itu karena ada hal-hal tertentu. Nah, oke ya. Nah, sampai di sini tentang pembongkaran ada pertanyaan, teman-teman? Pak, izin, Pak. Oke, silakan Salma. Izin bertanya, Pak. Tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau misalnya di setiap tempat itu tidak ada kawasan pabean ya, Pak. Makanya harus ditimbun di tempat lain. Nah, mengapa Pak yang di tempat, maksudnya itu kan prosedurnya akan lebih rumit ya Pak kalau misalkan ditimbun ke tempat lain. Kenapa enggak disepakatin aja misalnya kayak wah yang di tempat lain itu dijadikan kawasan pabean sehingga tuh nanti prosesnya akan lebih lancar. Kenapa enggak dibuat seperti itu dan apakah ada kendala terhadap implementasinya? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang betul sekali teman-teman. Kalau nggak ada kawasan pabean itu nggak efektif dan efisien. Karena setiap impor dia harus izin. Nah, bayangkan kalau misalnya setiap minggu dia impor, setiap minggu dia izin. Dia nunggu izin kepala kantor baru bisa bongkar. Nah, itu kan nggak efisien. Nah, pertama kendalanya adalah begini teman-teman. Sebuah tempat atau pelabuhan ketika menjadi kawasan pabean, dia mempunyai hak dan kewajibannya. Nah, ya, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Gitu ya. Kewajibannya adalah misalnya dia harus punya batas-batas tertentu. Nah, sekarang kalau misalnya nih pelabuhan di Sorong, tempatnya si James, gitu ya, di sana impor jarang. Kalau mau dijadikan kawasan pabean, itu harus tertentu, tidak boleh dicampur dengan kegiatan domestik. Sehingga si pengelola pelabuhan, wah jangan Pak, kalau dipisahkan begitu, nanti nggak muat tempat kita. Nah, gitu ya, pertama. Yang kedua, ketika menjadi kawasan pabean, si pengelola harus menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya forklift, ya, kren, atau mungkin tempat bongkar muat dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi kendala. Nah, akhirnya belum dinyatakan sebagai kawasan pabean. Nah, itu juga memang betul sekali tidak efisien. Nah, untungnya pemerintah kemudian membuat suatu terobosan, yaitu dengan memberikan izin tapi secara berkala. Bukan sebagai kawasan pabean, tapi izin bongkar selama 1 bulan. Nah, itu udah lumayan untuk membantu. Gitu. Tapi tetap, konsepnya tetap yang nomor 2. Di tempat lain, kemudian pakai izin kepala kantor. Tapi diperbolehkan periode, sebulan. Kalau memang sudah tahu ada jadwalnya. Pak, jadi ini kan awal bulan Pak, misalnya contohnya. Kita akan bongkar nih minggu ini, minggu depan, dan minggu terakhir. Nah, saya minta izin untuk bongkar untuk selama sebulan. Nah, itu bisa dikasih. Nah, tapi bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya izin lagi. Nah, gitu. Maka memang ada di beberapa tempat itu didorong untuk dinyatakan sebagai kawasan pabean. Supaya kegiatan ekspor dan impor itu menjadi lebih lancar. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, Farhan. Kalau pembongkaran itu kan tujuannya untuk mengidentifikasi barang yang ada di dalamnya. Kira-kira itu kriteria apa yang harus dipenuhi agar barang itu lolos dari pembongkaran? Terus misal negara mengimpor alutsista seperti tank, itu misalnya dibawa melalui kapal. Nah, itu apakah barang yang dipesan oleh negara langsung itu wajib melewati tahap pembongkaran? Terima kasih. Oke, wah menarik sekali ya. Ini Farhan sudah punya bayangan kalau misalnya yang diimpor ini barang berbahaya. Nah, gitu, misalnya tadi alutsista. Nah, bagaimana ketika pembongkarannya? Nah, oke teman-teman. Di antara 4 ini ada beberapa klausul. Nah, contohnya keselamatan pengangkutan tanpa penimbunan. Nah, tentu menimbun alat pertahanan itu risiko. Nah, ya kan? Risiko. Nanti kalau misalnya hilang, wah, impor senjata ada pelurunya, kalau sampai hilang, wah bahaya. Ya kan? Berarti dia bisa dikategorikan ke dalam yang terakhir ini. Nah, dia bisa menjadi barang yang khusus, kemudian dia bongkar dan langsung dibawa tanpa harus ditimbun di kawasan pabean. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Si pemilik barang sama, izin ke kepala kantor. Nah, dengan alasan bahwa barang ini merupakan barang yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan misalnya, atau barang yang berbahaya, tidak mungkin ditimbun di pelabuhan. Nah, gitu. Nah, itu bisa. Jadi dia bisa langsung katakanlah di sini di Mabes TNI, nah, atau di manalah gitu ya. Bisa dari Tanjung Priok, tidak harus ditimbun di Tanjung Priok, tapi langsung ke markas besar TNI. Nah, itu lebih. Oke, teman-teman.
Selanjutnya kita akan mendiskusikan apa yang sudah kita bahas tadi tentang penimbunan dan pembongkaran. Nah, nanti teman-teman bisa mendiskusikan ini secara berkelompok, kemudian nanti bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasilnya. Jadi, dari tadi kita bahas tentang pembongkaran dan penimbunan. Siapa sih yang bertanggung jawab atas barang yang timbun? Ya, misalnya nih, setelah ditimbun terjadi hilang. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, atau ketika dibongkar rusak, siapa yang bertanggung jawab? Nah, nanti kita diskusikan. Kemudian siapa yang mengajukan izin bongkar dan siapa yang mengajukan izin timbun. Nah, tadi kalau diperhatikan, saya sudah ada beberapa menyampaikan. Nanti silahkan teman-teman diuraikan atau didefinisikan. Kemudian bagaimana jika terjadi kurang bongkar atau kelebihan bongkar? Nah, apa konsekuensinya? Nah, nanti kita bisa didiskusikan. Nah, nanti teman-teman bisa menyampaikan hasilnya melalui presentasi di depan kelas. Ya. Baik, setelah ini teman-teman bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk melakukan diskusi. Dan kemudian nanti setelah diskusi dan presentasi, teman-teman akan ada kuis untuk materi teknis kepabeanan, kedatangan sarana pengangkut dan pembongkaran barang. Ya. Oke, silahkan bisa dilanjutkan. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD UKT-PT dalam bidang pengajaran oleh saya Marsanto Adi Nur Cahyo di Politeknik Keuangan Negara STAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.